Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بترك المعاصي وفعل الطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين إلى الصواب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Al-ayah sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, Jumat hari ini, kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Yang mana bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan ke-11 di hitungan tahun Hijriah. Ulama berbeda pendapat tentang menyebut bulan ini. Ada ulama yang berpendapat menyebutnya dengan Dzulqa'dah, dikasrahkan huruf qafnya. Ada juga yang menyebut Dzulqa'dah, difatahkan huruf qafnya. Dua-duanya tidak salah. Tapi yang lebih masyhur, yang lebih rajih, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Maliki, adalah Dzulqa'dah. Sehingga ada bait wa kasru qafi qa'datin qad rajjahu. Jadi ketika harap qafnya dikasrahkan, dzul wa fathu qafi qa'dahu qad rajjah. Ketika harap qafnya difatahkan Dzulqa'dah, itu lebih masyhur. Beda dengan Dzulhijjah. Wa kasru ha'i hijjatin qad sahhahu. Kalau Dzulhijjah lebih utama dikasrahkan. Tidak dibaca Dzulhajjah, tapi Dzulhijjah. Tapi kalau Dzulqa'dah lebih masyhur difatahkan huruf qafnya, Dzulqa'dah. Kenapa orang Arab dulu menamai bulan ke-11 ini dengan nama Dzulqa'dah? Kita harus lihat kalimahnya. Dzulqa'dah itu ada 2 kata dari kata dzu sama qa'dah. Dzu dalam bahasa Arab, dzu, za, zi, itu memiliki arti memiliki artinya. Sedangkan qa'dah mufrad atau fi'il madi dari kata qa'ada, artinya duduk. Sehingga kalau disambungkan Dzulqa'dah itu adalah yang memiliki kedudukan, yang memiliki kesantaian berduduk di rumahnya masing-masing. Sehingga ditafsirkan oleh ulama, kenapa disebut dengan bulan Dzulqa'dah? Liqa'udihim fi rihalihim anil ghazwi.
Karena orang Arab dulu ketika datang bulan ke-11 ini Dzulqa'dah, mereka pada diam di rumah santai, tidak melakukan peperangan. Itu disebut dengan Dzulqa'dah. Berbeda dengan sebagian masyarakat Indonesia. Dzulqa'dah ada yang menyebut dengan nama bulan Hafid. Artinya itu Hafid kejepit antara dua hari raya besar Islam, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka disebut bulan Hafid. Dan ada juga sebagian masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa bulan Dzulqa'dah atau bulan Hafid ini adalah bulan yang sial, bulan yang apes. Gak tahu dari mana referensinya. Ada sebagian orang ketika datang bulan Dzulqa'dah atau bulan Hafid itu, dia menganggap bahwa ini bulan apes atau bulan sial. Dia tidak mau menikahkan anaknya, takut rentan perceraian. Dia tidak mau mengkhitankan anaknya, takut sakit. Dia tidak mau membangun rumah atau toko dan lain sebagainya di bulan Hafid, takutnya cepat rusak atau dan lain sebagainya. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa bulan Dzulqa'dah atau Hafid ini adalah bulan yang sial atau bulan yang apes. Lalu bagaimana tanggapan ajaran agama Islam tentang bulan Dzulqa'dah? Keyakinan mereka yang meyakini bahwa bulan Dzulqa'dah atau bulan Hafid itu adalah bulan yang apes atau sial dibantah langsung oleh ajaran agama Islam. Apa referensinya? Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah menyampaikan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Sepakat semuanya, tidak ada yang ikhtilaf. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang begitu Allah istimewakan, yang begitu Allah unggulkan, yang disebut dengan bulan haram. Bahkan diperkuat dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Salasu mutawaliyatin. Yang 4 bulan yang dimuliakan Allah itu yang 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan Rajab ada antara Jumadil Ula dan Sya'ban. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini disebutkan bulan haram atau Ashhurul Hurum. Bahkan diperkuat oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa 4 yang bulan ini dinamakan bulan haram? Kata Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menyampaikan ketika ada orang zalim bermaksiat pada 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka siksaannya akan dilipat gandakan. Begitupun juga sebaliknya, barang siapa orang yang melakukan kebaikan di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka kebaikannya juga akan dilipat gandakan. Jamaah-jamaah rahimakumullah, Dzulqa'dah ini adalah bulan di antaranya yang begitu diagungkan oleh Allah. Memang semua bulan milik Allah, tapi di antara bulan itu ada yang diunggulkan oleh Allah. Di antaranya 4 yang bulan ini. Sama, tidak ada bedanya seperti kan masjid. Masjid itu Baitullah, rumahnya Allah, dimuliakan oleh Allah. Tapi ada masjid yang lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan masjid yang lain. Mana buktinya? Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjidil Haram berbanding 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Masjid Nabawi, satu sholat di Masjid Nabawi berbanding 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Masjid Aqsa yang ada di Palestina, satu sholat di Masjidil Aqsa berbanding 500 kali sholat di luar Masjidil Aqsa. Setiap Baitullah, rumah Allah ada tapi yang dimuliakan. Setiap Rasul, setiap Nabi utusan Allah. Tapi di antara utusan itu ada yang Allah muliakan, termasuk ulul azmi. Jadi likulli syai'in sayyidun. Setiap perkara itu ada yang menjadi pimpinannya. Contoh
Ketika orang mati syahid nanti masuk surga, ada pimpinannya siapa? Sayyidina Hamzah. Sayyidus syuhada ahlul jannah Sayyidu Hamzah. Sayyidu sababa ahlil jannah. Yang menjadi pimpinan pemuda yang masuk surga adalah Hasan Husain. Sayyidu nisa ahlil jannah. Yang menjadi pimpinannya manusia, yang menjadi pimpinannya perempuan yang masuk surga, ada pimpinannya Khadijatul Kubra, Fatimah Az-Zahra, Maryam binti Imran, Asiyah imro'ah Fir'aun. Jadi setiap segala sesuatu ada pimpinannya. Begitupun juga bulan. Jemaah rahimakumullah. Lalu apa keutamaan bulan Dzulqa'dah ini? Yang pertama sudah jelas bahwa bulan Dzulqa'dah adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, bahkan nomor ke-1 urutannya. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah kemuliaannya, bulan Dzulqa'dah adalah bulan di mana untuk melaksanakan ibadah haji. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Bulan untuk melakukan ibadah haji sudah masyhur, sudah diketahui. Ditafsirkan oleh para ulama, bulan di situ ada 3 bulan isinya. Pertama Syawal, kedua Dzulqa'dah, ketiga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu apalagi keutamaan bulan Dzulqa'dah? Dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 umrin kulluhunna fi Dzulqa'dah." Rasul dalam waktu hidupnya melakukan umroh 4 kali, itu dilakukan semuanya di bulan Dzulqa'dah. Tapi bukan berarti Rasul melakukan umroh dalam semasa hidupnya cuma 4 kali. Rasul tidak melakukan umroh selain di bulan Dzulqa'dah. Itu pun juga 4 kali langsung berturut-turut di bulan Dzulqa'dah. Dilanjutkan lagi dengan hadisnya, illallati kanat ma'ahujjatihi, kecuali Rasul pernah melakukan umroh ketika Rasul melaksanakan ibadah haji. Makanya jemaah yang berangkat sekarang untuk melakukan ibadah haji, mereka melaksanakan umroh dulu. Nah, diantaranya keutamaan Dzulqa'dah, 4 kali berturut-turut Rasul melaksanakan umroh di bulan Dzulqa'dah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 142, ketika Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, itu diturunkan pada bulan Dzulqa'dah. Wa'adna Musa 30 lailah. Kami sudah berjanji, kata Allah, akan mengasihkan kitab kepada Musa yang namanya Taurat setelah sempurna 30 malam pada bulan Dzulqa'dah. Jemaah rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan bulan haram ini? Bulan yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka jawabannya adalah agar kita tidak pensiun dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Cukup yang pensiunnya pekerjaan kita dari kantor, cukup pensiun. Tapi ibadah tidak. Mohon maaf, sebelumnya kita Ramadan, Allah perintahkan kita berpuasa 30 hari. Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kita taraweh, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Setelah itu datang bulan Syawal, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana thumma atbahu sita min Syawal. Setelah Ramadan selesai puasa, lalu dilanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumi dahri, maka orang itu seperti kan berpuasa dalam waktu 1 tahun. Tidak selesai di situ, lanjutkan lagi, datang bulan Dzulqa'dah. Begitu dimuliakan bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ada hadisnya juga Nabi, di mana amal kebaikan akan lebih dicintai olehku ketika dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka orang-orang tua dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu suka berpuasa. Meskipun kegalibannya kebiasaannya cuma 2 hari. Hari Tarwiyah tanggal 8
dan hari Arafah tanggal 9. Ini menandakan bahwa cinta dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang terus menerus Allah sediakan media bagaimana supaya umat Muhammad meskipun umurnya sebentar bisa menyaingi melebihi umat yang dulu. Apa amalan yang harus kita lakukan pada bulan Dzulqa'dah? Pertama, jaga diri kita jangan sampai melakukan kezaliman. Dan kalau Allah ayatnya fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Berbuat zalim jamaah Jumat rahimakumullah bukan hanya sekedar kita mengambil hak orang lain. Bukan hanya sekedar kita menahan hak orang lain. Ketika Ramadan, mohon maaf, kita rajin baca Al-Quran, kita rajin i'tikaf, kita rajin tadarus, kita rajin sholat malam. Tapi ketika datang bulan Syawal, ketika datang bulan Dzulqa'dah, amalan-amalan itu sudah mulai berguguran, sudah mulai kita tinggalan. Itu kita zalim kepada diri kita. Artinya istiqomahkan amal kebaikan yang sudah kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, jaga kesehatan terutama bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga, amalan yang harus kita lakukan, perbanyak istighfar. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Perbanyaklah kalian membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di yaumul qiyamah memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka hal amalan yang harus kita lakukan pada bulan Dzulqa'dah, istiqomahkan kita dalam kebaikan, istiqomahkan kita dalam melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir, khutbah yang singkat ini kita doakan pada hari yang mulia ini, saudara-saudara kita yang berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji tahun ini, kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan, semoga mereka diberikan kelancaran, keistiqomahan, kehusuan dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan mudah-mudahan mereka diberikan umur panjang sehingga bisa kembali ke kampung halamannya masing-masing dengan membawa gelar haji yang mabrur atau mabrurah. Kita yang belum pernah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan umroh atau haji, semoga Allah kita takdirkan bisa berangkat ke sana. Semoga Allah nasibkan kita bisa berangkat ke sana untuk menunaikan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bi hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim bil afiyati wal lutfi was salamati wal muram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sallallahu